Namaku Maya. Aku seorang jurnalis lepas yang suka memburu cerita yang orang lain anggap hanya mitos. Kali ini, pencarianku membawaku ke sebuah desa kecil di lereng Gunung Merbabu. Desa yang katanya menyimpan rahasia tentang sebuah pondok pesantren yang sudah lama ditinggalkan. Senja menyambutku dengan udara yang menusuk kulit. Mobil sewa berhenti di depan balai dusun yang catnya mengelupas. Lampu minyak di teras bergoyang pelan, seperti ada yang meniupnya dari jauh. Seorang pria tegap berusia 50-an keluar menyambut. "Mbak Maya ya? Saya Dharma, kepala dusun. Mari masuk. Malam di sini cepat sekali." Kami duduk di bangku kayu. Dari kejauhan, kulihat jalan setapak memanjang ke arah bukit. Gelap dan sunyi. Di peta, di ujung jalan itu, berdiri pondok pesantren Nurul Hidayah. Aku berkata pelan, "Aku datang untuk menulis cerita-cerita yang katanya cuma legenda." Pak Dharma menatapku lama. "Beberapa cerita di sini sebaiknya tidak dibuka. Mendengarnya saja seperti mengundang sesuatu." Langkah sandal terdengar di belakang. Lelaki rentah berjalan perlahan, membawa tasbih lusuh. Sorot matanya tajam, meski tubuhnya bungkuk. "Mbah Samin," kata Pak Dharma. "Ini Maya, jurnalis yang saya ceritakan." Mbah Samin duduk, tasbihnya berderik pelan. "Kau mau menulis tentang Nurul Hidayah?" tanyanya rendah. Aku mengangguk. Saya ingin mendengar langsung dari orang yang tahu. Wajahnya mengeras. "Dulu itu tempat belajar. Lalu kitab-kitab lain datang, simbol-simbol yang bukan dari agama. Dan seorang santri bernama Rani, suaranya merdu saat mengaji. Sampai suatu malam, bacaan yang keluar dari bibirnya terbalik. Aku menelan ludah. Maksud Mbah?" "Seperti membaca ayat dengan cermin," bisiknya. "Yang datang bukan rahmat, yang datang adalah Azmaral." Nama itu membuat udara di ruangan seakan lebih dingin. Lalu, Rani hilang saat kebakaran pondok 20 tahun lalu. Mayat ditemukan, kecuali dia. Pak Dharma menimpali. "Kalau perlu bahan, jangan ke sana. Kami bisa kenalkan ke keluarga yang masih menyimpan cerita. Tapi saya harus melihatnya sendiri." Hening. Angin menyusup lewat kecalah papan. Lampu minyak bergoyang lagi. Mbah Samin menatapku dalam-dalam. "Kalau memang harus, pergi saat matahari tinggi. Jangan sendirian, dan jangan bawa pulang apapun. Beberapa benda memilih pemiliknya sendiri." Aku tersenyum tipis. "Saya bukan pemburu souvenir, Mbah." Malam itu aku menginap di rumah Pak Dharma. Kamar sederhana dengan jendela besar menghadap sawah. Saat menulis catatan, aku mengulang dalam hati kata-kata mereka. Azmaral, Rani, jangan bawa pulang apapun. Malam turun cepat. Anjing sempat menggonggong, lalu diam. Aku mematikan lampu. Tirai jendela setengah terbuka. Kabut mulai turun. Embun di kaca seperti huruf-huruf kecil yang tak terbaca. Baru saja mataku terpejam. Tuk, tuk, tuk. Aku membuka mata. Ketukan itu berhenti, lalu terdengar lagi. Tuk, tuk. Aku duduk. Siap? Suaraku nyaris tak terdengar. Hening. Perlahan aku menyingkap tirai. Halaman gelap, sawah diselimuti kabut, kosong. Saat hendak menutup, kulihat sesuatu di batas pematang.
Bayangan putih berdiri diam. Gaunnya lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Suara perempuan, "Tolong aku." Aku menutup tirai cepat. Tanganku bergetar. Malam itu, aku tidak benar-benar tidur. Setiap kali terpejam, gerbang berkarat pondok muncul di benakku. Tulisan Nurul Hidayah memudar, lalu menyala, lalu memudar lagi. Seolah sedang berjuang untuk tetap diingat. Saat azan subuh memecah hening, aku bangun. Kabut tipis masih menutupi sawah. Aku membuka buku catatan dan menulis satu kalimat. Aku harus melihatnya sendiri. Kamera dan peta kulipat rapi. Saat tanganku menyentuh knop pintu, dari kaca jendela, kulihat pantulan wajahku dan di belakangnya, samar, garis gaun putih di pematang. Atau mungkin hanya sisa kabut. Aku tidak menoleh. Hari ini, aku akan pergi ke pondok itu. Pagi di desa ini terasa sunyi, terlalu sunyi. Udara lembab bercampur aroma tanah basah, sisa hujan semalam. Aku keluar dari rumah Pak Darma dengan membawa kamera, peta, dan buku catatan. Jalan setapak menuju pondok berada di arah utara. Pak Darma sempat menawarkan seseorang untuk menemaniku, tapi aku menolak. Kalau begitu, hati-hati Mbak Maya, jangan sampai sore sudah di sana. Aku mengangguk, lalu melangkah pergi. Jalan di depanku diapit sawah dan kebun. Kabut menggantung rendah, menelan sebagian pandangan. Setiap langkah meninggalkan bekas di tanah becek. Beberapa kali aku merasa ada yang mengikutiku. Saat berhenti dan menoleh, hanya ada kabut dan batang-batang pohon yang diam. Setelah hampir setengah jam berjalan, jalannya berubah berbatu. Sepasang pohon kelapa tinggi berdiri di depanku, seperti gerbang alami. Di sela batangnya, kabut tampak lebih pekat. Aku melewatinya perlahan, lalu berhenti. Di depanku, berdiri sebuah gerbang besi berkarat, setengah roboh, catnya mengelupas. Tulisan di gapura hampir hilang, hanya tersisa huruf samar. Ul Hidayah. Rantainya tergantung longgar, seperti pintu yang sengaja dibiarkan terbuka. Aku mendekat. Suara besi berderit pelan saat kusentuh. Angin dingin langsung menyapu wajahku, membawa aroma debu, kayu lapuk, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kupotret dari beberapa sudut, lensa kamera tiba-tiba berembun, meski udara tidak terlalu dingin. Aku mengelapnya, tapi embun itu kembali dalam hitungan detik. Melangkah masuk, rasanya seperti menyeberang ke dunia lain. Suara alam di luar gerbang menghilang. Tidak ada burung, tidak ada jangkrik. Bangunan-bangunan tua berdiri miring. Atapnya berlubang, temboknya retak. Di salah satu dinding, coretan hitam membentuk simbol lingkaran berganda dengan mata di tengahnya. Aku memotret, tapi saat kulihat hasilnya di layar kamera, simbol itu tidak ada. Hanya dinding kosong. Perutku mengencang. Di ujung lorong, ada musola kecil. Sajadah lusuh tergelar rapi di lantai berdebu, seperti baru saja dipakai. Di sudutnya, ada lemari kitab. Kuingat peringatan Mahsamin. Jangan bawa pulang apapun. Tapi, rasa penasaran menguasai. Aku menarik pintu lemari perlahan, derit kayunya memecah keheningan. Di dalam ada beberapa kitab tebal. Salah satunya tanpa judul. Kulitnya hitam pekat. Aku membukanya. Tulisan Arab tanpa tanda baca memenuhi halaman, tapi bentuk hurufnya aneh. Seperti terlalu panjang dan melengkung di tempat yang tidak seharusnya. Di bawah halaman ada gambar kecil. Seseorang sujud, bukan kepada Tuhan, tapi pada sosok tinggi berkepala tanduk. Tanganku mulai dingin. Aku menutup kitab itu cepat dan menaruhnya kembali. Saat berbalik,
Mataku menangkap pintu kecil di lantai musola. Kayu penutupnya setengah terbuka. Dari celahnya, udara dingin menyusup. Aku berlutut, mendekatkan telinga. Samar, terdengar suara. Seperti lantunan ayat, tapi terbalik. Kata-kata itu terdengar rusak, seperti kaset lama yang diputar mundur. Napasku terasa berat. Pintu kayu itu bergerak sedikit, seakan sesuatu dari bawah menyentuhnya. Aku mundur, mata terpaku pada celah gelap itu. Lalu, suara perempuan, "Maya!" Aku terlonjak, berdiri cepat, lututku gemetar. Kabut mulai merayap masuk dari luar musola, menelan cahaya pagi. Aku bergegas keluar kembali ke jalan setapak. Setiap langkah terasa seperti diikuti, tapi saat menoleh, hanya ada kabut dan bayangan bangunan tua yang perlahan menghilang. Di gerbang, aku berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Di jendela salah satu bangunan, kulihat siluet putih berdiri diam. Rambutnya panjang, wajahnya tertutup bayangan. Dan kali ini, aku tahu, itu bukan kabut. Aku berdiri di luar gerbang, berusaha menenangkan napas. Kabut mulai menipis, tapi udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di kepalaku, bayangan siluet putih di jendela tadi terus mengulang, seperti rekaman yang diputar lagi dan lagi. Aku melangkah kembali, kali ini menuju bangunan besar di sisi kiri pondok. Pintu kayunya terbuka setengah. Berderit setiap kali tertiup angin. Di dalam, ruangan itu gelap, tapi bukan gelap biasa. Cahaya dari luar seperti enggan masuk, hanya meninggalkan garis tipis di lantai berdebu. Dindingnya penuh coretan simbol. Beberapa huruf Arab terlihat, tapi bentuknya aneh. Seakan setiap garis dipelintir, dipaksa membentuk pola lain. Ada lingkaran, segitiga, dan bentuk mata berulang-ulang. Di salah satu sudut, aku menemukan meja kayu yang hampir roboh. Di atasnya, berserakan lembaran kertas tua. Saat ku angkat satu, permukaannya terasa dingin, hampir seperti logam. Tulisan di atasnya tipis, nyaris tak terbaca. Aku memotret, tapi di layar kamera, huruf-huruf itu bergerak, seperti bergetar dan berubah menjadi pola melingkar. Aku menjatuhkan kamera ke dada. Tanganku mulai berkeringat. Tepat di belakang meja, ada rak kayu besar. Beberapa rak kosong, yang lain berisi kitab tua. Salah satunya tergeletak terbuka. Halamannya dipenuhi huruf-huruf tanpa vokal. Di bawah tulisan, ada gambar manusia bersujud, sama seperti yang kulihat di musola. Bedanya, di gambar ini, sosok tinggi berkepala tanduk itu memegang sesuatu. Sebuah pintu kecil di dadanya. Aku menatap gambar itu lama, dan entah kenapa merasa seperti pintu itu sedang terbuka sedikit demi sedikit. Kau membacanya? Suara itu membuat darahku membeku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di kaca jendela, aku melihat pantulan seseorang di belakangku. Wajahnya tertutup kain putih, hanya matanya yang terlihat. Saat kubalikkan badan, kosong. Aku mundur satu langkah. Rak buku di depanku tiba-tiba berderit, lalu satu kitab jatuh ke lantai. Kulitnya coklat tua, dan saat kubuka, halaman pertama kosong. Tapi begitu ku coba membalik, huruf-huruf muncul perlahan, seperti tinta yang meresap dari bawah kertas. Kata-katanya bukan bahasa yang kukenal, tapi di telingaku terdengar seperti suara-suara yang berbisit dari segala arah. Bisikan itu makin keras dan makin cepat. Aku menutup kitab itu keras-keras. Bisikan langsung hilang. Nafasku memburu. Aku memutuskan meninggalkan ruangan itu. Tapi sebelum melangkah keluar, mataku menangkap sesuatu di dinding dekat pintu. Tulisan dengan arang, besar-besar, huruf Arab terbalik. Aku tidak tahu artinya, tapi entah kenapa aku paham maksudnya. Pintu telah dibuka. Tubuhku melinding. Aku keluar, mencoba cari udara segar.
Tapi saat kakiku menginjak tanah di luar, langkah seseorang terdengar di belakang. Pelan tapi pasti, mendekat. Aku berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang kini bergerak seperti mengikuti irama napasku. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara perempuan. Kita belum selesai, Maya. Suara perempuan itu datang dari arah musola. Aku menatap ke sana, tapi kabut terlalu pekat untuk melihat jelas. Langkahku perlahan mendekat. Setiap pijakan terdengar keras di telingaku, meski tanah di bawah kaki lembab dan sunyi. Pintu musola terbuka lebar. Sajadah lusuh itu masih tergeletak di tempat yang sama seperti tadi pagi. Maya, suara itu lebih jelas sekarang. Aku menelan ludah. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara gemetar. Dari kabut yang merayap masuk melalui pintu, muncul siluet putih. Perlahan, langkah demi langkah, sosok itu keluar dari kegelapan. Gaun putihnya lusuh dan robek di beberapa bagian, ujungnya kotor oleh lumpur. Rambut hitam panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dia berdiri diam di ambang pintu. Namaku Rani. Nama itu memukul ingatanku. Rani, santri yang hilang saat kebakaran pondok 20 tahun lalu. Aku mencoba mengatur nafas. "Kenapa kau di sini?" tanyaku. Rani tidak menjawab. Dia menunduk dan pelan-pelan mengangkat tangan kanannya. Telunjuknya menunjuk ke arah dalam musola. "Dia menunggumu." Jantungku berdegup keras. Siapa dia? Rani mulai melangkah mundur, masuk kembali ke dalam musola. Seperti ditarik rasa penasaran, aku mengikutinya. Begitu melewati ambang pintu, udara berubah. Hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Rani berdiri di ujung ruangan, menghadap ke arah pintu kayu kecil di lantai. Pintu menuju ruang bawah tanah. "Kau harus melihatnya, Maya." Aku menggeleng. Aku tidak mau ke bawah. Kalau kau tidak melihat, kau tidak akan mengerti. Dan jika kau tidak mengerti, kau tidak akan bisa keluar dari sini. Ucapannya membuat tubuhku terasa berat. Seakan kakinya menanam akar di lantai. Aku berjalan pelan menuju pintu kecil itu. Saat tangan menyentuh kayu, aku merasa ada denyut, seperti nadi yang bergetar. Pintu itu terbuka sendiri, menimbulkan derit panjang. Dari bawah, udara lembab bercampur bau anyir menyembur. Suara itu terdengar lagi, tapi bukan dari Rani. "Turunlah." Aku memandang Rani. Dia hanya menatapku dari balik rambutnya. "Kau yang bicara?" tanyaku. "Bukan aku, dia." Aku menatap ke bawah, ke dalam kegelapan. Ada suara langkah, sangat pelan, naik dari bawah. Detik berikutnya, aku melihat sesuatu di kegelapan itu. Sepasang mata putih, menatap langsung padaku. Aku terhuyung mundur. Saat mataku kembali mencari Rani, dia sudah tidak ada. Kabut mulai memenuhi ruangan. Lantai musola bergetar halus seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Suara itu terdengar lagi, berat dan dalam. "Kau sudah membuka pintunya, Maya." Aku berlari keluar dari musola, menembus kabut sampai ke halaman pondok. Tapi ketika berhenti untuk mengatur nafas, aku menyadari sesuatu. Dari setiap jendela bangunan, ada wajah-wajah pucat tanpa mata, menatap ke arahku. Dan dari dalam kabut, suara Rani berbisik sekali lagi. "Kita belum selesai." Malam itu, angin berhembus dari celah-celah papan rumah Pak Dharma, membawa aroma tanah basah dan wangi samar bunga yang sudah layu. Aku duduk di meja kecil di kamarku, laptop terbuka, foto-foto dari pondok terpampang di layar.
Sebagian besar terlihat seperti bangunan kosong yang lapuk. Tapi di salah satu foto, ada sesuatu yang membuatku berhenti. Di pojok musola, samar-samar terlihat siluet perempuan berdiri diam. Rambut panjang menutupi wajahnya. Gaunnya lusuh, robek di ujungnya. Aku mengerutkan kening. "Rani?" bisikku. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari jendela. Tok, tok, tok. Aku menoleh cepat. Diraih bergerak sedikit oleh angin. Dengan hati-hati, aku mendekat, lalu menyingkap tirai. Halaman gelap. Sawah di kejauhan diselimuti kabut. Tidak ada siapa-siapa. Aku menutup tirai, tapi sebelum sempat menjauh, "Maya!" Suara itu tepat di telingaku. Aku terlonjak mundur. Ruangan terasa lebih dingin. Aku berlari ke pintu kamar, membukanya, dan keluar ke ruang tengah. Pak Dharma sedang duduk di kursi rotan, membaca koran. Dia menatapku heran. "Mbak, kenapa pucat sekali?" Aku menelan ludah. "Tidak, cuma dingin sekali di kamar." "Kalau malam memang begitu. Jendela harus rapat, apalagi kalau kabut turun." Aku mengangguk pelan, lalu kembali ke kamar. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Aku memutuskan untuk tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, aku melihat mata putih itu di kegelapan. Dan setiap kali aku mulai terlelap, aku mendengar langkah kaki di luar kamar. Pelan, mondar-mandir di lorong. Aku menutup kepala dengan selimut dan berusaha mengabaikannya. Lalu, langkah itu berhenti tepat di depan pintuku. Hening panjang. Kemudian, tok, tok, tok. Ketukan itu lebih keras dari sebelumnya. Aku menahan nafas. "Buka pintunya, Maya." Aku menggenggam selimut erat-erat, pura-pura tidak mendengar. Suara itu berubah menjadi rintihan. "Tolong aku ingin pulang." Dada terasa sesak. Air mataku hampir keluar tanpa alasan. Aku ingin bertanya, "Pulang kemana?" Tapi bibirku seperti terkunci. Rintihan itu semakin lama semakin lemah sampai akhirnya hilang. Aku menunggu lama sebelum berani mengintip ke arah jendela. Tirai sedikit terbuka, dan di luar, di batas sawah, ada sosok berdiri mematung. Rambutnya panjang, gaunnya putih, dan kali ini aku bisa melihat wajahnya. Kulitnya pucat, bibirnya retak, dan matanya sepenuhnya putih. Dan di bibir yang retak itu, tersungging senyum tipis. Aku menutup tirai cepat. Pintu kamar terkunci rapat. Tapi malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Saat ayam berkokok di pagi hari, aku keluar dari kamar. Pak Dharma sudah menunggu di meja makan. "Mbak, wajahnya pucat sekali. Apa semalam ada yang datang?" Aku terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Aku melihatnya lagi, Pak. Dia bilang ingin pulang." Pak Dharma menghela nafas berat. "Kalau begitu, kau harus bicara dengan Mbah Samin. Dia satu-satunya yang masih mengerti urusan ini." Aku menelan ludah.
Dan di hatiku, aku tahu malam tadi hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi itu, kabut belum sepenuhnya hilang dari desa di lereng Gunung Merbabu. Udara dingin menusuk tulang, dan burung-burung pun seperti enggan berkicau. Pak Darma mengantarku ke rumah Mbah Samin. Rumahnya terletak di ujung desa, tepat di tepi hutan pinus yang rimbun. Dinding kayu rumah itu dipenuhi ukiran tua. Sebagian sudah lapuk dimakan usia. Mbah Samin duduk di kursi kayu di teras, menatap ke arah hutan dengan mata sayu. Pak Darma memberi isyarat padaku untuk mendekat. "Kau Maya ya?" Aku mengangguk. "Iya, Mbah." "Duduklah. Aku sudah mendengar tentang apa yang kau lihat semalam." Aku duduk perlahan. Itu bukan sekadar hantu. Dia adalah Azmaral. Nama itu membuat bulu kuduku merimang. "Siapa Azmaral itu?" Mbah Samin memejamkan mata sejenak, lalu berbicara pelan. "Dulu, dia adalah murid di pondok pesantren Nurul Hidayah, murid kesayangan Kiai Malik. Tapi dia bukan belajar untuk mendekatkan diri pada Allah. Dia mempelajari ilmu yang seharusnya tidak disentuh manusia." Aku terdiam, membiarkan setiap kata masuk ke dalam kepalaku. Dia membantu Kiai Malik melakukan ritual terlarang, memanggil sesuatu dari kegelapan. Sampai suatu malam, pondok itu terbakar. Banyak santri mati. Tapi Azmaral menghilang. Dan sekarang dia kembali? Dia tidak pernah pergi, hanya terkurung di pondok itu. Dan kau telah menarik perhatiannya. Aku menelan ludah. Tangan terasa dingin. "Kau harus berhenti mendekat ke sana, Maya. Kalau tidak, dia akan menggunakan tubuhmu seperti wadah." Aku ingin menjawab, tapi suara dari dalam hutan membuatku terdiam. Suara itu seperti lantunan ayat, tapi dibalik. Patah-patah, berat, memekakkan telinga. Mbah Samin berdiri cepat. "Kita masuk." Kami masuk ke rumah. Pintu ditutup rapat. Namun suara itu terdengar semakin dekat. Lalu ada ketukan di pintu. Tok, tok, tok. "Maya," aku mematung. Itu suara yang sama seperti semalam. Mbah Samin menatapku tajam. "Jangan jawab." Tapi suara itu terus berbicara. "Aku ingin pulang. Bukalah, biarkan aku masuk." Jantungku berdegup kencang. "Mbah, dia tahu aku di sini." "Tentu saja. Kau sudah menandai dirimu sendiri saat masuk ke gerbang itu." Ketukan berubah menjadi hentakan keras. Duar, duar. Gelas di meja bergetar, lampu gantung bergoyang. Mbah Samin meraih sebuah tasbih hitam dari rak. "Maya, apapun yang terjadi, jangan lihat ke matanya kalau dia berhasil masuk." Aku mengangguk, meski gemetar. Lalu suara itu berhenti. Hening. Begitu hening sampai suara nafasku terdengar keras. Aku mengira semuanya sudah selesai. Tapi dari jendela,
bayangan putih itu berdiri diam. Bayangan tanpa tubuh, tapi punya wajah. Wajah yang memandangku dengan senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Malam ini, Maya, aku akan datang lagi. Bayangan itu menghilang dalam kabut. Mbah Samin menatapku, matanya serius. Kita tidak punya banyak waktu. Dan aku tahu malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Malam itu, angin dari lereng Gunung Merbabu berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit pekat seakan menutup semua cahaya. Aku duduk di ruang tamu rumah Mbah Samin, mencoba menenangkan diri. Tapi dari kejauhan, terdengar suara mengaji yang terbalik. Bukan dari radio, bukan dari masjid. Suara itu datang dari arah pondok pesantren Nurul Hidayah. Mbah Samin memejamkan mata, lalu berkata dengan nada berat, "Dia memanggilmu, Maya. Kalau kau abaikan, dia akan datang ke sini lagi." Aku menelan ludah. Jadi, aku harus ke sana. Tidak sendiri, aku akan ikut. Tapi ingat, jangan pernah ucapkan namanya di dalam pondok. Sekali saja, dia akan tahu di mana letak jiwamu. Kami bersiap. Aku hanya membawa senter kecil dan selembar kain yang Mbah Samin berikan. Katanya kain itu sudah didoakan, bisa melindungi dari tatapan. Perjalanan menuju pondok terasa seperti masuk ke perut bumi. Jalan setapak di antara sawah gelap gulita. Hanya terdengar suara serangga dan dedaunan bergesekan. Setiap langkah, udara semakin dingin. Lalu, kami sampai di gerbang berkarat itu. Tulisan Nurul Hidayah di gapura hampir pudar, hanya huruf Nur yang masih terbaca jelas. Mbah Samin berhenti, menggenggam tasbihnya erat. Begitu kita masuk, waktu kita terbatas. Kalau adzan subuh terdengar dan kita masih di dalam, pintu keluar akan tertutup selamanya. Aku mengangguk pelan. Kami melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, bau anyir langsung menusuk hidung. Senterku menangkap dinding-dinding yang dipenuhi coretan simbol aneh. Lingkaran, mata, huruf Arab terbalik. Apa arti semua ini, Mbah? Itu bahasa mereka. Mantra untuk memanggil sesuatu dari luar dunia. Kami terus berjalan. Lantai kayu tua berderit setiap kali kami melangkah. Lalu, di ujung lorong, aku melihatnya. Seorang santri, atau mungkin bekas santri, berdiri mematung. Matanya putih seluruhnya, mulutnya menganga lebar. Dari dalam mulutnya, keluar suara mengaji terbalik. Aku terhuyung mundur. "Mbah, dia... Jangan tatap matanya, jalan terus." Kami melewatinya cepat, tapi di telingaku, suara itu seperti ikut berjalan di belakang kami. Sampai akhirnya, kami tiba di musola utama. Di tengah ruangan, ada mimbar tua, dan tepat di belakangnya, tangga batu yang menurun ke ruang bawah tanah. Udara dari bawah itu dingin, lembab, dan membawa aroma busuk seperti bangkai. Mbah Samin menatapku. "Dia ada di bawah. Kalau kau ingin menghentikannya, ini satu-satunya cara." Aku ragu. "Tapi kalau kita ke bawah, apa kita bisa kembali?" "Itu tergantung. Apakah kau cukup kuat menolak tawarannya?" Kata-kata itu membuat perutku mual. Kami menuruni tangga perlahan. Semakin ke bawah, suara mengaji terbalik itu semakin keras. Dan di ujung anak tangga terakhir, aku melihat lingkaran besar yang bercahaya merah redup. Di dalamnya, berdiri sosok perempuan bergaun putih compang-camping. Rambutnya panjang, menutupi wajah. "Maya, kau datang?" Jantungku berhenti sesaat. Itu bukan suara manusia.
Satu nadanya terdengar seperti anak kecil, nada yang lain seperti binatang menggeram. Itu dia, Mbah. Ingat, jangan sebut namanya. Tapi entitas itu tertawa. Tidak perlu kau sebut. Aku sudah ada di dalam kepalamu. Seketika, aku melihat kilasan gambar dalam pikiranku. Santri-santri terbakar, Kiai Malik berdiri di tengah api, dan perempuan ini tersenyum di antara kobaran api. Tubuhku mulai bergemetar. Kakiku terasa ingin melangkah masuk ke lingkaran itu. Maya, jangan masuk. Tapi telingaku hanya dipenuhi bisikan itu. Kau ingin tahu kebenaran? Ikutlah padaku. Malam ini, segalanya akan terungkap. Langkahku terasa berat. Tapi seperti ada pali tak kasat mata yang menarikku masuk ke dalam lingkaran itu. Cahaya merah dari simbol-simbol di lantai berdenyut seperti jantung yang berdetak pelan. Satu langkah lagi, dan kau akan melihat yang tak pernah diceritakan siapapun. Maya, berhenti! Suara Mbah Samin memecah lamunanku, tapi kepalaku terasa pusing. Aku menutup mata, dan saat ku buka, aku sudah tidak berada di ruang bawah tanah itu lagi. Aku berdiri di tengah halaman pondok pesantren Nurul Hidayah, tapi bukan yang sekarang. Pondok ini masih berdiri megah, penuh santri yang sibuk beraktivitas. Lalu mataku tertuju pada seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, tapi tatapannya menusuk. Dia tersenyum, melambaikan tangan ke arahku. Selamat datang di masa sebelum api, Maya. Kau, Rani. Mereka memanggilku begitu, tapi itu bukan nama asliku. Aku mencoba mundur, tapi di belakangku hanya ada kegelapan. Tiba-tiba, aku melihat Kiai Malik berdiri di serambi. Tapi ada yang aneh. Di sekelilingnya, beberapa santri duduk bersila, membaca kitab yang hurufnya terbalik. Hari ini, kita memanggil pemberi cahaya, pembuka jalan. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan ajaran agama, ini ritual. Rani mendekat, berbisik di telingaku. Inilah yang membuat desa itu takut. Inilah yang mereka coba kubur 20 tahun lalu. Suara-suara mulai berubah menjadi gumaman aneh, patah-patah, seolah ayat suci dirobek lalu dijahit kembali secara salah. Lalu langit berubah merah. Dari dalam lingkaran di tengah halaman muncul sosok tinggi, hitam, dengan kepala bertanduk. Udara sekelilingku menjadi panas, napasku sesak. Siapa yang menyerahkan diri? Semua santri menunduk, tapi Rani berdiri tegak, melangkah maju. Aku! Tubuhnya terangkat perlahan di udara, matanya berubah putih seluruhnya. Lalu cahaya merah menyelimuti seluruh pondok dan api mulai membakar setiap sudut. Aku berusaha menutup mata, tapi pemandangan itu tetap masuk ke dalam kepalaku. Teriakan, bau daging terbakar, dan suara tawa yang tak mungkin berasal dari manusia. Lalu semuanya kembali gelap. Aku terjatuh di lantai ruang bawah tanah. Terenah-enah. Mbah Samin memegang lenganku. Apa yang kau lihat? Mereka memanggil sesuatu, Mbah. Dan Rani, dia yang memulai semuanya. Wajah Mbah Samin mengeras. Itu bukan Rani lagi, Maya. Yang ada di tubuhnya saat itu adalah Syahid Al-Hazrah. Aku menelan ludah. Nama itu membuat suhu ruangan terasa lebih dingin. Lalu dari balik lingkaran merah itu, aku melihat siluet Rani. Dia tersenyum, menatapku. Kau sudah melihat masa lalu. Sekarang, waktunya kau menjadi bagian darinya. Simbol-simbol di lantai mulai berpendar lebih terang. Getaran memenuhi ruangan membuat dinding berderak. Mbah Samin menarikku. Kita harus keluar sekarang. Tapi langkahku seakan lengket di lantai. Setiap tarikan napas aku merasakan bisikan itu semakin dalam menembus pikiranku. Jangan pergi, Maya. Aku bisa memberi jawaban yang kau cari. Aku berusaha melawan, tapi tiba-tiba seluruh ruangan tersapu cahaya merah menyilaukan. Dan sebelum aku sempat menutup mata, aku merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhku. Tubuhku terasa berat.
seolah setiap otot dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Nafasku tersengal, tapi entah mengapa, langkahku justru bergerak maju, menuju lingkaran merah itu. "Maya, lawan! Jangan biarkan dia masuk!" Suara Mbah Samin seperti terdengar dari jauh, tenggelam di tengah bisikan-bisikan yang memenuhi kepalaku. Bisikan itu lembut, tapi menusuk. "Kau sudah membukanya, Maya. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Tiba-tiba di dalam kepalaku muncul kilasan-kilasan aneh. Wajah Rani, para santri, dan Kiai Malik. Tapi semuanya menatapku dengan mata putih polos. Lalu aku melihat diriku berdiri di antara mereka, ikut membaca huruf-huruf terbalik itu. "Tidak, bukan aku." Aku menutup mata, mencoba fokus, tapi semakin aku menolak, semakin kuat tarikan itu. Mbah Samin memelukku dari belakang, berusaha menarikku keluar dari lingkaran. "Tetap sadar, Maya, dia belum sepenuhnya masuk. Kita masih bisa mengusirnya." Lantai di bawah kakiku mulai bergetar. Simbol-simbol merah memercikkan kilatan cahaya seperti bara api yang hidup. Di tengah lingkaran, bayangan bertanduk itu muncul lagi, lebih jelas, lebih besar. "Kau, tubuh ini milikku." Aku merasakan panas di dadaku, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Panas itu berubah menjadi rasa sakit yang tak tertahankan, seperti tulang-tulangku diremas dari dalam. Aku berteriak, tapi yang keluar bukan suara manusia. Mbah Samin terhuyung ke belakang, terkejut. "Dia mulai menguasaimu. Aku harus memutuskan ini sekarang." Dari saku jubahnya, Mbah Samin mengeluarkan sebungkus kain lusuh. Di dalamnya ada tasbih tua dan secari kertas dengan tulisan yang tak kupahami. Dia mulai membaca sesuatu lantang, berulang-ulang. Setiap kata yang ia ucapkan membuat simbol-simbol di lantai meredup. Tapi bayangan bertanduk itu meraung dan rasa sakit di tubuhku semakin parah. "Hentikan dia, Maya. Hentikan atau kau akan kehilangan segalanya." Suara itu kembali masuk. Kali ini terdengar seperti Rani. "Rani, kau masih di sana?" "Aku selalu di sini. Tapi kita harus bersatu, Maya. Hanya itu caranya." Otakku kacau. Aku tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya jebakan. Mbah Samin terus membaca. Suaranya menjadi semakin keras. Cahaya merah mulai berganti menjadi cahaya putih. Aku merasakan kekuatan yang menahanku mulai melemah. Tapi di saat bersamaan, bisikan itu berubah menjadi teriakan marah. "Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup!" Angin dingin berhembus kencang di ruang bawah tanah itu. Rak-rak kitab roboh, debu beterbangan, dan dari dinding muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraihku. Aku berusaha menendang, memukul, tapi tangan-tangan itu menembus tubuhku seperti asap, dan setiap kali menyentuhku, kepalaku terasa seperti akan pecah. Mbah Samin menaruh tangannya di kepalaku. "Dengar aku, Maya. Ikuti bacaanku. Sekarang." Aku mencoba mengulang kata-katanya. Lidahku terasa kaku, tapi perlahan suara itu keluar. Bersamaan dengan itu, cahaya putih makin kuat. Simbol-simbol merah pecah seperti kaca. Bayangan bertanduk itu menghilang, tapi dari sudut ruangan, aku masih melihat Rani. Dia berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi. "Ini belum selesai, Maya. Kau sudah jadi bagian dari ini selamanya." Sebelum aku sempat merespons, sosoknya memudar, hilang bersama kegelapan yang tersisa. Ruangan itu kini sunyi, hanya terdengar nafasku yang berat. Mbah Samin menatapku dengan tatapan khawatir. "Kita harus keluar dari desa ini malam ini juga. Kalau tidak, dia akan datang lagi." Aku mengangguk, tapi di dalam hatiku, aku tahu pertempuran ini baru saja dimulai. Malam itu, angin di desa berhembus dengan cara yang aneh. Dingin,
tapi membawa aroma hangus yang samar. Aku berdiri di depan rumah Mbah Samin, menunggu dia mengemasi barang-barang yang katanya penting untuk perjalanan keluar desa. Kita harus bergerak sebelum fajar. Kalau tidak, semua ini akan terulang, katanya sebelumnya. Aku menatap ke arah bekas pondok Nurul Hidayah. Siluetnya hitam di bawah cahaya bulan. Dari sana, samar-samar terdengar lantunan ayat. Tapi seperti biasa, ayat itu terbalik. Aku merinding. "Bah, kau dengar itu?" Dia mengangguk pelan, wajahnya tegang. Itu berarti dia belum pergi. Kami mulai berjalan cepat meninggalkan desa. Jalan setapak di bawah kaki dipenuhi kabut tipis. Pohon-pohon kelapa bergoyang pelan, seolah mengikuti irama suara dari kejauhan. Semakin jauh kami melangkah, semakin berat rasanya kakiku. Bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menarikku kembali. Lalu, dari arah belakang, terdengar langkah kaki lain. Aku menoleh. Kosong. "Jangan berhenti, Maya," kata Mbah Samin. Tapi beberapa detik kemudian, aku melihatnya. Di tengah kabut, sosok Rani berdiri. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Matanya hitam seluruhnya. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Aku berhenti. "Bah, kau dengar itu?" Dia mengangguk pelan. Wajahnya tegang. Itu berarti dia belum pergi. Kami mulai berjalan cepat meninggalkan desa. Jalan setapak di bawah kaki dipenuhi kabut tipis. Pohon-pohon kelapa bergoyang pelan, seolah mengikuti irama suara dari kejauhan. Semakin jauh kami melangkah, semakin berat rasanya kakiku. Bukan karena lelah, tapi seperti ada sesuatu yang menarikku kembali. Lalu, dari arah belakang, terdengar langkah kaki lain. Aku menoleh. Kosong. "Jangan berhenti, Maya," kata Mbah Samin. Tapi beberapa detik kemudian, aku melihatnya. Di tengah kabut, sosok Rani berdiri. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Matanya hitam seluruhnya. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Aku berhenti. "Bah, dia di sana." Dia menatap ke arah yang kutunjuk, lalu wajahnya berubah pucat. "Jangan lihat, terus jalan." Tapi sudah terlambat. Rani mengangkat tangannya, dan di belakangnya kabut mulai berputar membentuk pusaran. Dari pusaran itu, muncul pintu besar berwarna hitam, dihiasi simbol-simbol yang sama seperti di ruang bawah tanah pondok. Pintu itu bergetar, dan setiap kali bergetar, tanah di bawah kami ikut bergetar. "Itu gerbangnya," bisik Mbah Samin. Sebelum aku sempat bertanya, pintu itu terbuka perlahan. Dari dalam keluar angin panas bercampur bau darah. Dan di balik pintu, ada kegelapan yang bukan sekedar gelap. Kegelapan itu bergerak. Ribuan tangan hitam keluar, meraih, mencakar, berusaha menjangkau kami. Mbah Samin mendorongku ke depan. "Lari, Maya, jangan lihat ke belakang." Aku berlari sekuat tenaga, tapi langkah-langkah di belakangku semakin banyak. Aku menoreh sekali lagi. Rani berjalan keluar dari gerbang itu, diikuti oleh bayangan bertanduk yang kulihat di dalam ruang bawah tanah. Tapi kini bentuknya lebih jelas, lebih nyata. Tingginya hampir menyentuh pucuk pohon kelapa. Matanya merah menyala, mulutnya penuh gigi tajam. "Kau pikir bisa lari, Maya?" Suaranya bergema di seluruh desa, membuat dadaku bergetar. Aku terus berlari, tapi jalan di depanku mulai retak, membuka celah-celah kecil yang mengeluarkan cahaya merah dari bawah tanah. Mbah Samin menyusul di belakang, menarik lenganku. Kita harus sampai ke pohon besar di ujung jalan.
Itu satu-satunya tempat aman. Tapi suara tawa mulai memenuhi udara. Tawa bercampur jeritan. Dari setiap rumah yang kami lewati, sosok-sosok putih keluar. Wajah mereka kosong, mata mereka hitam. Mereka berdiri diam, hanya menatap kami lewat. Saat kami hampir sampai ke pohon besar itu, tanah di depanku meledak. Sosok bertanduk itu muncul tepat di hadapan kami. Kau sudah membuka pintu itu, Maya. Dan pintu ini tidak akan pernah tertutup lagi. Dia mengangkat tangannya. Dunia di sekitarku berubah. Desa menghilang, digantikan oleh lautan kabut merah dan langit hitam. Suara-suara memanggil namaku dari segala arah. Maya, Maya. Mbah Samin menatapku dengan mata putus asa. Maafkan aku, Maya. Sebelum aku sempat bertanya kenapa, dia mendorongku dengan keras ke belakang, tepat ke dalam lingkaran cahaya yang tiba-tiba terbentuk. Cahaya itu membawaku menjauh. Menjauh dari desa, menjauh dari gerbang. Tapi di detik terakhir, aku melihat sosok bertanduk itu tersenyum. Dan Rani berdiri di sisinya. Ini belum selesai. Malam itu, kami berhasil menutup pintu. Tapi di dalam hati, aku tahu, bukan berarti semuanya berakhir. Azmaral masih di luar sana, menunggu celah untuk kembali. Sejak kejadian itu, aku sering bertanya-tanya, kenapa rasa ingin tahu manusia seringkali mengalahkan rasa takut? Mungkin karena kita selalu percaya bahwa kita bisa mengendalikan kegelapan